Ya itu saya ironisnya kepada santri itu justru loyalitasnya kepada pondok pesantrennya justru malah kurang. Bismillah. Ya kemarin yang belum lama ini sebelum saya kesini itu saya kemarin ndereke Cak Kodir di satu Karesidenan Kedu, Purworejo, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Kebumen. Udah malu saya. Beliau yang lebih sepuh, lebih sibuk, lebih semangatnya luar biasa. Masa saya yang cuman kayak gini mau lemes kan malu saya. Saya sampai menguap itu saya malu. Tak tahan. Karena beliau excited sekali, semangat sekali. Masa beliau semangat saya mau ngantuk kan malu saya. Tak tahan. Akhirnya beliau tahu, ya kalau ngantuk istirahat dulu. Boten. Itu penuh suka duka cerita. Saya malu dengan beliau dengan Mbah Yai Idris yang kata Cak Kodir Mbah Yai Idris itu bahkan dalam kondisi gerah pun, sakit pun beliau masih sangat semangat meluangkan waktu untuk LIM. Lembaga Ittihaadul Mubalighin. Bahkan kendaraan pertama inventaris, ini cerita versi beliau. Inventaris pertama LIM itu adalah dari uang pribadinya Mbah Yai Idris. Kalau beliau sudah semacam itu terus kita mau alasan apa coba? Jenengan saya ini yang masih muda-muda ini mau alasan apa? Malu lah, nggak ada apa-apanya. Terus akhirnya pantang menyerah lah selama masih diberi kesehatan kuat. Bismillah gitu berangkat. Aja Bismillah berangkat. Yang penting yakin sendiko dawu itu yang santri itu kan ibarat kita main catur itu yang paling kecil prajurit itu loh. Pionnya kita itu bukan yang mempertimbangkan tapi kita adalah pelaksana. Keputusan di tangan beliau sudah kita maju aja. Suruh maju. Andaikan kita berkorban tentu demi kejayaan. Kan begitu. Waduh, sok filosofis banget aku ya. Keren, Beb. Pokoknya begitulah. Kurang lebihnya begitulah. Ya, akhirnya santri masuk ke medsos dengan pandangan yang sebelah mata ini kalau hemat saya, Beb, ini sebenarnya juga menjawab orang-orang yang mengatakan kalau santri itu katrok. Ya. Santri itu kurang pengetahuan, santri itu ketinggalan informasi, kaum sarungan yang dimarginalkan seperti itu. Itu kita dilema, Beb. Kita harus gimana ini? Loh, kenapa dilema? Harusnya ini menjadi cambukan motivasi buat kita para santri. Gitu loh. Kita jawab tantangan mereka bahwa santri itu bukan kaum-kaum yang marginal, katrok, yang gaptek. Enggak. Nyun sewu, ada yang santri itu ekonomi menengah ke bawah. Santri tidak melulu orang yang menengah ke bawah. Santri tidak melulu orang yang gaptek. Kegaptekan kita di pesantren itu ada alasan. Memang kita fokusnya ngaji. Tidak karena memang gaptek sama sekali nggak tahu teknologi kan gitu. Tapi ketika kita sudah terjun di masyarakat, ternyata kita mampu kan. Kita bisa, kita jawab tantangan itu. Saya jujur. Saya nggak pernah tahu dunia teknologi karena saya murni pesantren. Tapi setelah saya di rumah saya ingin menjawab itu. Tahadus bini mah alhamdulillah Instagram saya juga followernya lumayan. Jadi kenapa santri itu selalu diidentikan dengan hal-hal yang negatif gitu loh, yang katrok, yang apa? Kita jawab aja. Gitu kan? Ternyata santri juga bisa. Yo sangat bisa. Saya lebih cenderung ke kata-kata motivasi itu. Santri kuwi opo wae iso opo wae. Multifungsi, multitalenta. Enggak usah kita debat yang aneh-aneh. Dengan bukti aja presiden pernah, wapres sekarang, menteri banyak, tentara banyak. Bupati, gubernur jamur. Kalau sudah semacam itu, saya tadi ngomong sebelum podcast ini. Kita sekarang sedang dihadapkan oleh pasar bebas. Pertandingan atau apa itu namanya fastabiqul khairat dalam hal-hal prestasi pesantren dipertandingkan dengan lembaga pendidikan yang lain. Sudah saatnya kita tampil, yang non pesantren. Sudah saatnya kita tampil kan gitu. Jadi kalau harus terus kembali flashback ke zaman dulu,
muhafadzah ala qadimi soleh terus, nggak pernah ngambil sikap al akhdhu bil jadidil asla, ya ketinggalan terus kita. Sampai kapan kita akan seperti ini? Sampai kapan ini podcast zaman Nabi nggak ada ngawur. Ini kalau dibilang bid'ah ya. Wah, dolalah ini. Wa kullu dolalatin finnar ini. Tapi ya mau gimana lagi, menjawab tantangan zaman kan ya mungkin selagi itu masih membawa positif meskipun ada negatifnya seperti kata jenengan tadi ya nggak masalah. Nggak masalah. Karena memang tujuan kita kan ya khairun nas anfa'uhum linnas. Kemanfaatannya itu bermanfaat, ya udah. Iya, ya itu yang penting bermanfaat. Apapun bagaimanapun. Karena saya bisanya cuman tenaga, maka saya saya korbankan tenaga saya untuk keperluan LIM itu tadi, keliling Jawa Tengah. Ya karena mampunya saya itu. Kalau saya mungkin lebih dari itu, saya akan lebih dari itu. Ini yang menarik dari jenengan. Kemarin kan kita ngaturin jenengan rawuh ke sini itu niat awalnya kalau jenengan ada agenda ke Lirboyo mampir ke sini seperti itu. Ternyata jenengan malah yaudah atur jadwal seperti itu. Untuk Lirboyo kapanpun saya siap. Ini kok bisa seperti itu motivasinya yang ini jenengan sangat keren. Maksudnya jauh dari sana. Mungkin kalau jenengan rumahnya Kediri itu Nganjuk, enteng. Ini Purworejo, bahkan perjalanan mungkin bisa 6 jam, 5 jam. Tapi jenengan enteng sekali. Oke. Tanggal berapa? Hari apa? Saya berangkat seperti itu. Ini teman-teman juga kaget. Ini Beb Fakih kok bisa seperti ini. Kita malu. Enggak lah, saya kan merasa memang saya bisa seperti ini pun karena Lirboyo kan. Dari Lirboyo, oleh Lirboyo, untuk Lirboyo. Jadi ya apa gunanya saya kalau diperlukan Lirboyo tapi saya nggak meluangkan waktu. Toh saya bisa seperti ini juga karena Lirboyo. Saya ingat gini Mas. Suatu ketika Romo Yai Kafabi itu pernah menyampaikan sebuah nasihat, tapi saya lupa waktunya. Kalau nggak salah di Aula Muktamar waktu itu. Itu beliau bilang gini, menyampaikan begini. Nanti pada akhirnya ketika kita di rumah menjadi orang sukses, itu tidak karena semata-mata ilmu, tapi justru unsur barokah mendominasi. Nah, kemudian saya simpulkan begini. Ini perlu dicatat ini penting ini. Sekarang ini satu-satunya makhluk di muka bumi ini yang masih percaya dengan barokah cuman santri. Ya enggak? Ya. Satu-satunya sekarang terbukti ini kok. Iya kan? Terbukti. Satu-satunya. Nah, sekarang kalau santri sudah tidak percaya itu, tinggal dongeng. Ya. Barokah itu apa? Sekarang contoh yang paling gampang, orang di luar sana itu kalau melihat abdi dalem, ya kan? Apa istilahnya itu orang-orang yang ngawulo, khotim. Mereka berpikir ini orang bodoh sekali, nggak dibayar, tapi mau begitu, begini, begitu dan seterusnya. Karena mereka nggak tahu barokah. Nah sekarang kembali ke saya, kenapa saya di sini mau ya? Karena saya percaya barokah. Saya bisa seperti ini karena barokah di Lirboyo, kemudian saya ditimbali sama Lirboyo. Kemudian saya mengatakan maaf saya sibuk. Mau taruh mana muka saya? Itu kan nggak pas banget. Nggak pas banget saya harus bilang maaf saya sibuk. Jangankan nggak ada acara pun saya harus siap. Padahal yang ngundang jenengan ini ada adik kelas yang di bawah jenengan. Saya nggak lihat sampean Mas. Yang saya lihat Lirboyonya itu. Lembaga Ittihatul Mubalighin Lirboyo. Kita santri Lirboyo. Kayak saya tadi cerita kaitannya dengan pengalaman saya Kiai Subadar itu. Jadi suatu ketika saya pernah jadi supir waktu itu. Saya nyupiri mustahik saya Pak Hamim ngaturi Kiai Subadar untuk ngisi ceramah di Lirboyo. Allah yarhamu. Kiai Subadar dawuh gitu. Saya sebenarnya hari itu ada jadwal umroh. Jadwal umroh saya sudah beli tiket. Tapi karena yang membutuhkan saya adalah Lirboyo, yang nimbali saya adalah Lirboyo, maka saya harus siap karena saya santri. Ajeng pripun Yai? Ya sudah saya batalkan umrohnya. Umrohnya cancel. Berangkat Lirboyo. Sekelas Kiai Subadar, apalagi Fakih. Saya itu siapa? Mosok ditimbali Lirboyo kayak gini saya bilang maaf saya sibuk yang lain aja.
Waduh, besok pagi saya kualat. Saya harus siap nonstop. Bahkan ini yang unik kan, yaudah yang ngatur kan kita tidak tahu kesibukannya dengan apa. Tapi jenengan yang ngutus kita untuk yang atur jadwal. Padahal kita nggak tahu hari ini jenengan sibuk apa enggak. Jadi saya menyesuaikan yang di sini dong. Kan yang perlu bukan yang perlu, tapi memang lokasinya kan di sini. Ya saya ikut jadwalnya orang sini aja. Kalau saya bilang Senin tapi jenengan nggak bisa kan gagal. Maka sudahlah saya nurut. Untuk keperluan saya bisa diatur belakangan. Yang penting kan kebutuhan Lim di sini malam hari ini untuk buat konten tercukupi. Walaupun ini sebenarnya tadi berlebihan. Tadi sampean openingnya tamu agung apa itu berlebihan itu. Saya biasa-biasa aja. Nggak, mungkin ini juga apa ya, motivasi yang harus ditancapkan ke santri-santri Lirboyo supaya ta'aluknya tetap terjaga ya Bib. Ya. Seperti itu. Karena muhibbinnya ini kalau bukan santri Lirboyo yang mengawali ya siapa lagi seperti itu. Ya itu saya ironisnya kepada santri itu justru loyalitasnya kepada pondok pesantrennya justru malah kurang. Buat apa? Jadi santri kalau dia nggak punya loyalitas kepada pesantrennya, kepada alma maternya, nggak punya militansi, nggak punya totalitas, itu kan orang-orang yang rugi menurut saya. Jadi beruntung-beruntungnya santri itu kalau yang dikatakan, saya ingat filosofi kenapa kiai-kiai itu dulu bahasanya pasti mugo-mugo ilmunya manfaat. Kenapa tidak mugo-mugo alim? Ya. Mugo-mugo apa? Jadi mu'alif kitab, jadi profesor, tapi mugo-mugo ilmunya manfaat. Itu kan kembalinya ke situ sebenarnya. Ya bermanfaat. Nanti pada akhirnya ketika dia sudah menjadi orang yang bermanfaat juga akan dibanggakan, dinikmati oleh semuanya. Ya kalau dengan pondoknya sendiri dia sudah nggak loyal, saya tinggal nunggu. Besok pagi dia pasti pusing. Pasti pusing. Orang Jawa bilang kualat. Ya karena dia bisa semacam ini juga karena pondoknya. Saya punya banyak cerita Mas kalau saya mau cerita semacam ini. Ada juga alumni yang sampai kebablasan. Dikasih kalender. Ya biasalah rutinan kalender setiap tahun. Dia bilang wah nggak ada duit. Padahal kita nggak minta duitnya. Ini kalender silahkan mau dicicil silahkan mau nggak ya nggak apa-apa. Yang penting ini tugas kita membagikan kalender. Bahasa-bahasa beliau tarian terus wis aku mau jadi alumni. Coret jenengku saka daftar alumni. Ini kan apa-apaan ini. Wah, payah ini saya kalau ketemu yang semacam itu wis males saya. Jadi saya merasa bisa seperti ini karena Lirboyo. Saya itu nggak bisa jadi teladan Mas. Saya kalau ingat zaman sekolah dulu anaknya mengisin karo isin. Iya betul itu. Kelas 4, 5, 6 sampai kelas 3 aliyah itu sekolah sama enggaknya banyak enggaknya. Apal sama enggaknya banyak enggaknya. Muhafadoh syafaat sama yang apal bener banyak syafaatnya. Jadi saya bisa semacam ini karena apa? Ilmu nggak mungkin ya karena barokah lah. Pinter ya enggak, mempeng ya enggak. Walaupun kata mustahik mempeng sing apik mempeng. Ya. Untuk mendapatkan barokah juga harus mempeng. Walaupun saya akhirnya belum bisa mempeng, ini termasuk bayar utang. Bayar hutang saya dulu sekolah nggak mempeng, saya sekarang harus mempeng. Ngodoi ya, nyaur utang ngodoi. Mungkin untuk penutup pesan-pesan buat penonton mungkin. Ya. Buat penonton Lim Production ini 11.000 subscriber Beb sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya. Saya seneng itu kalau Lim sukses itu. Ya karena saya bagian dari Lim, ya harus seneng. Lim Production luar biasa walaupun seumur jagung productionnya ini kan. Tapi udah masih 1 tahun ini, anniversary. Anniversary. Apa ya pesan-pesannya? Jadi agak panjang sedikit nggak apa-apa ya. Ada dua kesalahan manusia akhir zaman ini, yaitu satu nggak mau ngaji, yang kedua mau ngaji tapi salah guru. Nah ini yang menjadi fatal dan gagalnya kita hidup di dunia itu, satu nggak mau ngaji, kedua salah guru.
Maka pesan-pesan saya yang pertama, jadilah orang yang mau ngaji. Yang kedua, kalau sudah mau ngaji jangan sampai salah guru. Cari guru yang sanadnya mutasil, yang jelas latar belakangnya. Pesantren yang ahlu sunnah wal jamaah an-nahdiyah khususnya. Pesantren-pesantren yang dengan kiai-kiai sepuh yang sudah jelas kealimannya dan lain sebagainya. Karena kalau kita cuma ngaji tanpa guru yang jelas ya sesat. Apalagi nggak mau ngaji. Nah, itu juga. Jadi pesan saya, jadilah orang yang mau ngaji. Ini juga motivasi buat diri saya sendiri. Jadi orang yang mau ngaji. Yang kedua, kalau sudah ngaji jangan sampai salah guru. Jangan sampai beli bom di gereja. Salah guru ini. Dia beli bom, pasang di gereja. Yang kena fitnah kita semua orang Islam. Maka ini faktor salah guru. Jihad tidak melulu bom. Itulah, jadi satu, jangan sampai orang itu nggak mau ngaji. Yang kedua, jangan sampai ngaji tapi salah guru. Jadi gitu. Tetap ngaji dengan guru yang jelas. Ya betul dengan guru yang jelas. Alhamdulillah Bib, kita bisa ngobrol ini momen sekali buat saya, banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Cuman kayak gini. Ya, pengalaman jenengan itu apa ya? Belum saya lakukan. Jadi ini bisa jadi referensi saya dan teman-teman. Mungkin seperti saya kan tamat baru kemarin sore, belum ya, alumni yang senior. Tapi pengalamannya sudah, ya Allah, itu sudah banyak sekali perjalanan jenengan Bib. Ya mungkin kita tutup Bib. Buat teman-teman, jangan lupa like, share ke teman-teman kalian, ini sangat bermanfaat. Subscribe channel Lim Production, insya Allah sangat bermanfaat ini channel ya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.